Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah disiapkan buku tema 7-nya? Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dalam belajar hari ini. Silakan berdoa. Anak-anak, pernahkah kalian merasakan atau mengalami peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa tidak menyenangkan? Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu peristiwa yang menyenangkan yang membuat kita senang dan peristiwa yang tidak menyenangkan yang membuat kita sedih. Yuk coba ceritakan peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan yang pernah kalian alami. Anak-anak, kalian pasti tahu ya, kalau Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Ya, terkenal sekali rempah-rempah yang di Indonesia seperti cengkeh, lada, kapulaga, kayu manis, dan lain-lainnya. Rempah-rempah begitu melimpah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana negara-negara lain ingin menguasai Indonesia karena Indonesia memiliki rempah-rempah yang sangat beraneka ragam. Pada zaman dahulu, bangsa-bangsa di Eropa sangat ingin menguasai perdagangan. Ya, salah satunya ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita Indonesia saat itu masih dijajah. Untuk lebih lengkapnya, kalian coba buka buku paket kalian halaman 2. Di situ ada 3 soal. Kita coba bahas sama-sama ya soal-soalnya. Pertama, mengapa Bank Indonesia berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada saat itu sangat mahal atau tinggi. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Harga rempah-rempah di sana sangat menjulang tinggi, semahal emas, sama harga emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan untuk juga masak-masak. Yang ketiga, apa hubungannya rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia? Yaitu di bangsa Eropa itu sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan rempah-rempah ya, yang padahal itu bisa mendongkrak perekonomian mereka saat itu. Anak-anak, kalian pernah melihat cengkeh atau pernah mendengar kata cengkeh? Ya, salah satunya cengkeh adalah rempah-rempah yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana sejarahnya? Awal mula penjajahan di Indonesia? Pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai dari bangsa Portugis. Awalnya mereka mendarat di Malaka pada tahun 1511, kemudian bangsa Spanyol mendarat di Tidore atau Maluku, dan kemudian bangsa Belanda yang datang di Banten. Adapun faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra bangsa barat tersebut adalah gold, glory, gospel, dan iptek. Pada kesempatan ini, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang gold. Gold itu adalah karena ada rasa ingin mencari kekayaan. Jadi bangsa Eropa sangat mencari rempah-rempah yang harganya seperti emas yang akan dijual kembali ke negaranya. Karena rempah-rempah di bangsa Eropa itu sangat penting ya, seperti untuk obat-obatan dan bumbu masak juga. Jadi mereka ingin sekali mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Selanjutnya gospel. Gospel itu karena adanya keinginan menyebarkan agamanya, agama bangsa-bangsa barat yang akan mereka sebarkan di Indonesia. Karena mereka menganggap menyebarkan agama ini sebagai tugas penting atau tugas suci yang harus mereka lakukan di seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Selanjutnya faktor glory. Glory itu adalah keinginan mencari kejayaan. Mereka menganggap apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya, negara yang berhasil.
Dan faktor yang terakhir yang mendorong bangsa barat menjelajah samudra adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini seperti mereka membuat teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas, lalu ditemukannya ada persenjataan ya, dan ditemukannya kompas. Jadi karena perkembangan iptek tersebutlah yang mereka mendorong untuk mengarungi samudra. Baik, ini untuk tugas kalian hari ini, kalian buka buku paket tema 7 kalian, halaman 6 ya. Ada 6 soal di layar. Kalian kerjakan, kalian tulis di buku tulis kalian, lalu kalian jawab. Jika sudah selesai, nanti bisa dikirimkan ke WhatsApp Bu Guru. Baik, kita lanjut. Buatlah pengandaian berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yuk kita bahas ya. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjajah menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Sikap para penjajah awalnya baik, namun pada akhirnya penjajah itu hanya bisa menyiksa kita, menyengsarakan. Yuk kita lanjut ke pembelajaran IPA. Anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kalian masih ingat wujud-wujud benda? Ada apa saja? Ya, ada benda wujudnya padat, ada wujud benda gas, dan ada benda wujud cair. Kalian masih ingat sifat-sifat benda tersebut? Baik, jika kalian perhatikan di layar kalian, di sini Ibu mencoba untuk meringkas sifat-sifat benda-benda yang ada di sekitar kalian, seperti sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas. Kalian tentunya sudah mengetahui sifat-sifat benda-benda padat, cair, maupun gas. Di sini juga ada contoh beberapa gambar benda-benda padat, benda gas, dan benda cair. Dengan gambar ini bisa memudahkan kalian untuk memahami ya sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Anak-anak, yuk coba kalian ajak orang tua kalian atau anggota keluarga kalian yang ada di rumah untuk mengamati wujud-wujud benda di rumah kalian dan identifikasilah. Lalu tuliskan benda berwujud padat, benda berwujud cair, dan benda berwujud gas yang ada di rumah kalian. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.